Lasmia. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu latar belakang perburuan mutiara dari timur. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara yang dimulai abad ke-16 ternyata telah membawa sebuah perubahan besar dengan terjadinya suatu masa penjajahan bangsa barat, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa yang lain di luar dari wilayahnya sendiri. Imperialisme itu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk memerintah bangsa lain di luar dari wilayahnya sendiri. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme: yang pertama, kolonialisme bertujuan untuk menguras sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Sementara imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Adapun latar belakang dari perburuan mutiara dari timur. Mutiara dari timur adalah julukan yang digunakan bangsa barat terhadap Indonesia karena di negara kepulauan banyak sumber kekayaan alam dan rempah-rempah yang ada di Indonesia yang kemudian membuat bangsa barat memburu rempah-rempah tersebut di Indonesia. Jadi pada zaman abad ke-18 ataupun abad zaman pertengahan, rempah-rempah merupakan bahan yang sangat bernilai ekonomi tinggi, sehingga bangsa Eropa yang sangat membutuhkan rempah-rempah mulai mencari yang namanya negara yang penghasil rempah-rempah. Lebih dari itu, rempah-rempah yang didapat dari Indonesia kemudian dijual sangat tinggi karena kualitasnya yang bermutu. Ini merupakan jalur pelayaran dari bangsa Eropa menuju ke wilayah Indonesia. Yang berwarna merah ini adalah bangsa Belanda, lalu biru ini adalah Spanyol, dan juga ada yang hitam itulah negara Inggris, dan yang hijau itu adalah negara Portugis. Proses datangnya bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, disebabkan oleh motivasi nafsu dan kejayaan Eropa. Revolusi industri yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian, khususnya di kawasan Eropa, telah mendorong negara-negara barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan ini dilakukan untuk menemukan dunia baru. Apa yang dimaksud dengan dunia baru? Yaitu wilayah ataupun bagian dunia yang ada di sebelah timur atau timur Eropa sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa. Jadi pada zaman dulu, bangsa Eropa tidak mengetahui bahwa ada negara lain yang berada di luar Eropa. Yang kedua, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Jadi Kekaisaran Romawi ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, namun pemerintahan ini runtuh pada tahun 476 Masehi. Yang kedua, Perang Salib. Perang Salib merupakan sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai ke abad ke-17, yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh gereja Katolik. Perang Salib merupakan perang antara agama Kristen dengan agama Islam. Perang ini terjadi dengan melibatkan orang-orang Kristen Eropa berhadapan dengan orang Turki Seljuk dan orang-orang Arab. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Salib, yang pertama, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yerusalem merupakan kota suci bagi 3 agama, yaitu 3 agama Samawi, Nasrani, Yahudi, dan juga Islam. Kalau seandainya mereka tidak boleh berziarah, tentu saja menyebabkan kemarahan bagi agama Kristen pada saat itu. Ini merupakan wilayah pembagian 3 agama tersebut. Di sini ada gereja St. James, lalu ini juga ada gereja Holy Sepulchre, lalu ada Dome of the Rock. Di Yerusalem juga ada Masjid Al-Aqsa dan juga Tempel Mount Ahram Al-Sharif. Ini adalah kuil bagi agama Yahudi. Gereja. Di dalam wilayah Kristen terdapat gereja Makam Kudus yang menjadi situs penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Situs ini berada di tengah sejarah perjalanan Yesus, kematiannya, penyaliban, dan kebangkitannya. Sementara bagi Islam, wilayah Yerusalem merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu yang ketiga, bagi agama Yahudi, di Yerusalem itu ada yang namanya tembok ratapan. Jadi wilayah Yahudi merupakan tempat bagi kotel atau tembok barat atau dikenal dengan tembok ratapan.
yang merupakan bagian dari dinding bagian yang tersisa dari bangunan bait suci. Jadi ketika orang Yahudi ingin berdoa, biasanya mereka menghadap ke tembok ratapan dan menuliskan surat dan menempelkan di tembok tersebut. Sehingga Yerusalem merupakan kota suci bagi 3 agama Samawi. Lalu yang kedua, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Pada zaman dulu, di Spanyol, mayoritas penduduknya itu adalah agama Islam. Namun, dimurtadkan oleh orang Kristen pada saat itu adalah Ratu Isabel. Dia memurtadkan orang Islam pada saat itu. Ini merupakan bangunan Islam yang masih ada di Spanyol. Lalu adat yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur di Konstantinopel, yang kita sebut dengan Turki sekarang, Yerusalem, dan Alexandria di Mesir. Ini merupakan gereja di Roma, dan ini adalah gereja yang ada di wilayah Konstantinopel yang namanya itu adalah Hagia Sophia. Jadi pada awalnya ketika Konstantinopel itu berada di bawah Romawi yang beragama Kristen, ini merupakan bangunan gereja. Namun ketika Konstantinopel direbut oleh orang Islam pada masa Sultan Mahmud II atau Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, maka gereja tadi itu dirubah menjadi masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam Hagia Sophia itu kita bisa melihat ada nama Allah dan Muhammad, dan juga ada gambar dari Isa Al-Masih. Jadi pada Perang Dunia Kedua, Hagia Sophia ini dirubah menjadi museum. Namun pada tahun 2020 sekarang, Hagia Sophia dirubah lagi menjadi masjid. Sehingga ketika sholat, ini gambar Isa Al-Masih ini ditutup dengan kain. Lalu yang ke-C, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam bidang perdagangan. Kenapa? Karena kota Konstantinopel merupakan pintu untuk 2 benua, yaitu benua Asia dengan benua Eropa. Sehingga orang-orang yang berdagang yang berasal dari wilayah Asia membawa rempah-rempah ke Eropa. Ketika Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani, maka orang Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah lagi. Ini adalah proses penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Mahmud II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi di Konstantinopel ini ada benteng yang sangat besar ataupun yang sangat kokoh, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk Sultan Mahmud II untuk bisa menghancurkan ataupun menaklukkan yang namanya Konstantinopel. Ini lalu yang keempat, penjelajahan samudra. Adapun faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra sebagai berikut. Yang pertama, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Tiongkok. Yang kedua, penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Ini adalah kompas dan juga peta pada zaman pertengahan. Yang ketiga, adanya misi untuk melaksanakan 3G, yaitu goal, mencari emas dan juga kekayaan, glory, mencari kekuasaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Yang keempat, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa menjadi pelopor penjelajahan samudra.